Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ini apakah hanya ini saja yang bergabung pada siang hari ini? Berapa? 4 orang? 1, 2, 3, 4, ada 5 orang. Yang satu baru aja join, belum gabung apa Sonya. Sudah diinfokan ya, tapi di grup sebenarnya, Bu Lilis? Sudah, Pak. Sudah ya berarti, oke. Kalau Pak Delianto tadi Pak, sementara hujan deras di tempatnya. Oh gitu, ya. Jadi mau keluar cari sinyal susah. Sulit, iya. Ya ini jam 2 itu jam rawan sih, memang jugaan masih jam yang kerja biasanya baru operan biasanya juga. Oke, sementara kita tunggu sebentar sampai 10 menit, nanti kita mulai gitu aja ya. Jadi sekarang jam 14.06, berarti 4 menit lagi kita start mulai. Ini mau mengingatkan lagi, nanti jangan lupa alatnya yang kurang di Farida. Oh iya. Oke. Oh ini yang puskesmas toh. Ini puskesmas. Yang swab. Permohonan swab yang puskesmas. Oh, bukan ke Dinkes. Oh, kira kudunya nek sing surate nomor iki. Ini Jadi nek surate nomor Dinkes iki nek dasare surat ini sing ndi? benar. Gue nek dasare surat maksudku surat resmi ya. Oh, ini suratnya Kepala Dinas Sosial tanggal 23 Juni, Pak Sunu. Tanggal 23 Juni 2020. Ini loh, Pak. Nih. Nomor sekian 2020 loh, Pak, nomor suratnya. 23 Juni 2020, Pak Sunu. Tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Dan Ya mungkin ya memang ada kalau yang 2020. Tapi ya nyari di Bunugroho pasti ada, Pak.
Baik, ini sudah jam 2:10. Kita mulai untuk pembahasan bimbingan manajemen soal-soal terkait uji kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara sekalian. Selamat siang. Baik, mungkin untuk pada periode tryout yang kali ini komponen soalnya sedikit berbeda ya, terkait KMB yang lebih banyak, sebanyak 60 soal ini dikarenakan kami berupaya mendekati dengan komponen soal yang ada di Ukom, karena di Ukom memang KMB itu yang paling besar, proporsinya sekitar antara 38%-an. Nah, sehingga untuk soal-soal yang lain variasinya memang nggak begitu banyak, sehingga KMB yang lebih jumlahnya dibuat lebih banyak. Baik, kita bahas soal nomor 1. Nah, kalau seperti metode yang saya sampaikan saat bimbingan, kita lihat dulu langsung jawabannya. Nah, dari jawaban ini mengarah pada komponen pilihan jawaban model asuhan keperawatan ataupun model penugasan dalam asuhan keperawatan. Nah, kemudian kalau kita lihat pada di kasus ini kita melihat bahwa akan ada ruangan baru di mana ruangannya akan jadikan ICU atau Intensive Cardiac Care Unit dengan kapasitas 5 tempat tidur. Nah, dengan pertanyaannya apakah MAKP yang tepat? Kira-kira apa MAKP yang tepat dengan metode tersebut? Kira-kira apa, saudara sekalian? Kasus, Pak. Kasus, betul sekali. Ya, kasus Pak. merupakan ruangan dengan karakteristik intensive care dengan rasio pasien 1:1. Ya, nah ICU. Oke. Dengan yang lainnya, karakteristiknya untuk ruangan rawat inap, tergantung SDM-nya. Baik, kita soal nomor 2. Soal berhitung. Di sini ada pilihan angka. Kira-kira bagaimana rumus perhitungannya? Ya. Dengan rumus perhitungan, rumusnya adalah jumlah hari rawat inap. Jumlah hari rawat dibagi yang meninggal. Oke, jumlah pasien dan masuk. Kok keluar dan masuk? Keluar, hidup dan mati. Baik. Nah, kalau kita hitung manual, 4 ditambah 4 ada 8, 8 tambah 6, 14, 14 ditambah 5, 19, 19 ditambah 3, 22, 22 ditambah 3, 25, 25 tambah 3, 28. 28 totalnya berarti 28 dibagi 6 tambah 1, 7. Ya, ketemunya adalah 4. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, dari pilihan jawaban ini adalah soal etik. Nah, mungkin ini juga pernah kita bahas saat bimbingan manajemen di profesi. Nah, kalau masih ingat, di sini adalah apa itu non malefisien? Apa non malefisien? Tidak merugikan. Tidak merugikan Pasien. Membahayakan. Beneficient? berbuat baik. Autonomi? Menghargai atau memberikan hak pasien ataupun keluarga. Veracity? kejujuran.
kejujuran. Confidentiality, Kerahasiaan. kerahasiaan. Oke, baik. Dari kasus di mana perawat mengedukasi keluarga pasien untuk dilakukan operasi. Pasien, karena pasien sudah lanjut usia, memiliki resiko tinggi, perawat memberikan pilihan apakah melanjutkan operasi atau tidak. Maka masuk pada komponen di Otonomi. otonomi. Oke. Kemudian ya, saya terjemahkan tadi tujuannya apa? Paling tidak, karena soal ini soal semua departemen ada etiknya, harapan saya sudah hafal di luar kepala, bukan hilang dari luar kepala ya, jadi hafal di luar kepala namanya. Oke. Iya, Pak. Soal nomor 4. Ini berarti ada SBAR. Nah, ini ada nursing outcome. Nah, situation, kondisi terakhir pasien, background, riwayat pasien, assessment, analisis masalah yang dialami pasien, recommendation, tindak lanjut. Nah, dari kasus, seorang perawat UGD melakukan transfer pasien ke ruang rawat inap. Perawat tersebut menyampaikan bahwa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan di ruangan adalah mengobservasi tanda-tanda vital dan tingkat nyeri setiap 4 jam sekali. Apakah poin komunikasi yang disampaikan perawat tersebut? Rekomendasi. Tindak lanjut dari tindakan yang harus selanjutnya dilakukan. Nursing outcome adalah kriteria hasil yang diharapkan dari asuhan keperawatan. Baik, soal nomor 5. Nah, di sini ada etis lagi. Beneficient tadi berbuat baik. Fidelity, menepati janji. Nah, kalau confidentiality, kerahasiaan ya, non malversant tidak berbuat merugikan pasien. Justice, keadilan, berperilaku adil. Nah, karena yang lainnya sudah, yang belum yang 2 ini. Nah, kasusnya adalah seorang pasien dibawa ke IGD dengan keluhan diare 5 hari berturut-turut, konsistensi encer. Hasil pemeriksaan fisik terdapat infeksi jamur dengan mukosa bibir dan mulut, sehingga dilakukan pemeriksaan lab, diperoleh positif W20. Pasien disampaikan dan perawat diminta tidak memberitahukan kepada keluarga terlebih dahulu. Apakah berdasar prinsipnya? Confidentiality. Kerahasiaan. Soal nomor 5. Maaf, soal nomor 6, bukan nomor 10 ini ya. Soal nomor 6. Nah, kalau pilihan jawabannya di sini tidak ada istilah-istilah, ada istilah sih K3RS, nah, HIV/AIDS, ARV. Nah, kalau K3RS berarti keselamatan kesehatan kerja. Nah, ARV antiretroviral, HIV/AIDS human immunodeficiency virus atau human immunodeficiency virus HIV, sedangkan AIDS acquired immunodeficiency syndrome, kumpulan gejala akibat infeksi virus. Nah, di sini ada 3 istilah saja. Dan istilahnya saya rasa tidak terlalu banyak, sehingga kita langsung pada kasus. Seorang perawat pelaksana di ruang penyakit dalam mengambil beberapa sampel darah untuk keperluan diagnostik. Pada penyakit HIV/AIDS, secara tidak sengaja jarinya tertusuk jarum bekas pakai dan dari pasien tersebut. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat atau kejadian needle stick injury? Apa yang dilakukan? Melakukan disinfeksi. Kemudian melaporkan ke tim K3RS. Karena ini adalah kondisinya infeksius, maka harus didesinfeksi. Setelah itu harus melaporkan kepada tim keselamatan pasien di rumah sakit dengan tujuan mendapatkan upaya tindak lanjut sehingga upaya-upaya pencegahan dilakukan. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini juga sudah pernah kita bahas di manajemen keperawatan ya. Nah, di sini adalah karakteristik dari tingkat ketergantungan pasien. Kalau self care hampir seluruhnya dapat dikerjakan secara mandiri oleh pasien. Self care ada sedikit yang dibantu oleh
perawat. Intermediate atau partial care sebagian dibantu. Intensif pasien dalam keadaan kritis dan Kemudian seluruhnya sebagian dibantu. dibantu. Sedangkan kalau Seluruh moderate dibantu. ini selain sebagian kondisi dari intensif juga. Nah, oke. Baik, berarti tadi sudah ada yang jawab ya, minimal care. Karena apa? Kondisi pasien Minimal care. ya sebagian bisa dilakukan atau sebagian besar dilakukan Sendiri. mandiri, tetapi ada yang masih perlu bantuan. Mandiri. Betul. Soal nomor 8. Nah, kalau dari istilahnya di sini, maka ini merupakan komponen jawaban dari manajemen konflik. Nah, saat perawat memberikan saran kepada dokter agar memberikan resep sesuai dengan yang ada di daftar formularium BPJS, dokter penanggung jawab pasien menolak dan memarahi perawat, dan perawat memilih untuk diam. Apakah strategi konflik yang dilakukan perawat tersebut? Menghindar. Menghindar, karena dia cenderung untuk tidak ingin melanjutkan masalahnya atau tidak ingin menyelesaikan masalah, lebih memilih untuk tidak menyelesaikan masalah, intinya itu. Oke, di sini ada beberapa istilah. Kasus istilah sign out adalah Pas setelah apa? sign out. Sign out. Oke. Pasien setelah dilakukan operasi sebelum dipindah dan sebelum dijahit dilakukan pengecekan ulang. Alat yang digunakan dihitung ulang. Operasi yang sudah dilakukan dievaluasi. Kemudian mungkin spesimen, mungkin kalau diperlukan. Nah, ini adalah sign out. Kalau time out, pasien sudah di atas meja operasi sebelum pasien diinsisi, dicek imaging atau ronsen, CT scan atau apapun yang terkait imaging atau pencitraan, kemudian pengecekan terhadap apakah profilaksis sudah diberikan, kemudian pengecekan ini konfirmasi petugas atau petugas operasi, nama dan tugasnya. Nah, dan masih ada beberapa yang paling banyak, tapi yang mencirikan di timeout adalah di mana pasien sudah di meja operasi. Set marking atau penandaan lokasi operasi. Sign in, pasien saat di kamar terima, di mana pasien dilakukan pengecekan kembali atau pengkajian ulang. Nah, misal seperti bagaimana terkait infus, kateter, TTV, kemudian pemberian antibiotik, profilaksis, kemudian identitas pasien, gelang dan sebagainya. Cukup banyak sebenarnya di sini. Nanti termasuk antisipasi perdarahan. Nanti sudah ada di sheet 8 situ. Nah, premedikasi adalah
Ya, Operasi. penerimaan pasien sebelum operasi, premedikasi. Sehingga kalau posisinya adalah masih di ruang premedikasi, ruang awal, berarti dia masuk di sign in. Sign in. Di sign in. D. Oke, betul. Kemudian ke soal nomor 10. Nah, kira-kira ini apa, saudara sekalian? Dan jawaban ini istilahnya masuk pada kategori kepemimpinan. Autokratik. Ya, jawabannya autokratik, betul. Autokratik atau absolut. Demokratik yang mengedepankan musyawarah. Laissez-faire, pemimpin sebagai simbol. Transformasional, pemimpin yang mampu merubah atau mentransformasikan keadaan menjadi lebih baik dengan mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki. Kemudian kalau spiritual, ya mengedepankan aspek spiritual dalam kepemimpinan. Misal, pemimpin instansi yang memiliki latar belakang lembaga agama, misal RS Muhammadiyah, RS NU, RS Baptis. Nah, misal seperti itu, sehingga ada kecenderungan spiritual ke arahnya. Nah, ini adalah 10 soal dari soal manajemen keperawatan. Nah, manajemen pada trial 1 ini tidak begitu banyak, dan ini sudah saya rekam. Nanti saya upload dulu di YouTube. Nanti hasil pembahasannya bisa saya share di dalam bentuk link di grup. Ya, mungkin itu yang bisa Iya, Pak. saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Ngeri. Listrik baru hidup, darah.